Ya, sampailah kita di segmen penghujung perbincangan kita pagi ini, Pak Marwara. Kalau kita lihat dinamika persidangan akan seperti apa sih Pak besok, Pak? Ya, saya kira seperti biasa tentu sesudah jawaban akan diajukan oleh KPU, kemudian pihak terkait memiliki hak prosesual yang sama, maka menurut saya yang agak sedikit hot issue besok itu adalah pertanyaan legal standing, karena statement daripada pasangan nomor 1 kemarin sebelum diumumkan hasil penghitungan itu dia menyatakan menarik diri kan. Ini tentu tidak akan dilewatkan menurut saya ya, karena itu kebiasaan juga para lawyer itu di MK itu legal standing itu, dan juga tata urutan yang pertama itu adalah soal legal standing itu. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah pasangan nomor 1 masih bisa mempersoalkan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU ini, itu menjadi suatu hal yang hangat besok, karena pernyataan itu yang dikeluarkan oleh pasangan nomor 1, dia dia mengundurkan diri kah? Menarik diri dari rekapitulasi ya, dan dikoreksi. Iya, memang di dalam undang-undang pemilu presiden itu sebenarnya, dan juga di pemilu di pilkada begitu, tentu kita ingin supaya pemilihan umum itu memang tidak boleh hanya satu pasangan. Oleh karena itu dibuat ketentuan-ketentuan bahwa kalau sudah masuk mendaftar dan ditetapkan KPU tidak boleh menarik diri, dan bahkan itu ada sanksi pidananya begitu. Tetapi ini sudah lewat dia, apa yang dikatakan penyelenggaraan itu sebenarnya sudah hampir mengumumkan sebenarnya titiknya, dia menyatakan menarik diri. Nah, perdebatan itu besok akan sampai di tingkat itu. Begitu, ya, apakah memang itu pernyataan dia itu itu merupakan memenuhi syarat untuk menyatakan mengundurkan diri. Oleh karena itu mempunyai implikasi tidak lagi dia boleh mempersoalkan atau tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan dalam bentuk mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, Mas Dwi, kalau kita lihat 50 saksi yang akan dibawa cukupkah? 50 saksi ya. Jadi saya mengomentari sebentar ya tentang legal standing ini. Kalaupun ujungnya dari putusan MK ini kan sudah kelihatan ya, gelap-gelap, madesu gitu ya. Tetapi yang menarik sebenarnya pendidikan politik itu yang saya tadi katakan, bahwa celah hukum yang ternyata tidak ada di dalam undang-undang pemilu, penarikan, atau kalau dalam undang-undang pemilu kan bahasanya memundurkan diri. Ini ternyata akhirnya nanti hole itu akan diisi oleh MK. Nah, ini yang menarik sebenarnya. MK benar-benar menjalankan tugas sebagai negatif legislator. Dia mengisi bolong-bolong dari undang-undang bagi menerjemahkan bagaimana proses politik ini gitu ya, penarikan diri atau pemunduran diri pada saat terakhir. Karena kalau di dalam undang-undang itu kan hanya sebelum ditetapkan dan sebelum pemutaran election kedua gitu ya. Nah, gimana kalau sudah mau penetapan perolehan suara ini gitu. Nah, ini yang akan diisi. Nah, banyak juga nanti saya rasa bakal ada di dalam putusannya bakal banyak pembelajaran sistem noken. Jadi ini yang menarik sebenarnya kalau dari kami, dari pengamat tata negara, ini yang akan menjadi landmark tafsir baru gitu ya. Undang-undang begitu ya. Iya, ini yang menarik. Kalau misalnya pertanyaan tadi bagaimana dengan 50 saksi. Kita bukan bicara tentang kuantitas. Kita bicara tentang kualitas. Seberapa hebatnya si saksi ini bisa membuktikan bahwa terjadi pelanggaran, terjadi kecurangan, terjadi penyimpangan begitu. Angkanya waktu itu salah. Nah, ini yang menjadi, bukan bicara tentang dihadirkan 1000 pun gitu ya. Tapi kalau tidak kualitasnya ini ya susah. Pak Marwara, dengan waktu sidang ini 14 hari cukupkah begitu? Ya, saya kira cukup tidak cukup harus dicukupkan. Sidangnya akan seperti apa dinamikanya begitu Pak? Saya kira memang akan terjadi sidang secara maraton sesudah besok, dan mungkin dalam pengalaman kita di masa lalu bisa jadi sampai melampaui juga atau sampai jam 12 malam. Dan kemudian dalam penyusunan putusan itu ketika time frame sudah mendekati akhir, Hakim Mahkamah Konstitusi barangkali juga sampai pagi akan mempersiapkan putusannya. Oleh karena itu, itu sangat tinggi dinamikanya di sana, dan dia mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk boleh pada waktu yang ditentukan mengeluarkan putusan. Oleh karena itu, memang ini mekanisme di MK ini harus kita hargai betul ya, karena ini merupakan suatu upaya sebenarnya bagaimana memindahkan suatu perselisihan dari
jalanan secara tidak berbudaya, tidak beradab, menjadi dibawa ke meja hijau dan mereka masing-masing yang berselisih bisa duduk secara beradab menyelesaikan persoalannya. Ini pendidikan saya kira yang sangat bagus untuk masyarakat kita. Pak, berbicara mengenai keputusan, nah ini permohonan dari Prabowo Hatta, tim Prabowo Hatta ini keputusan atau mungkin item mana yang akan dikabulkan ini Pak terkait keputusan? Ya, kalau ditanya item mana, ya kira-kiranya Pak, prediksinya mungkin mana yang bisa dibuktikannya oleh pihak pemohon itu, saya kira itu akan dikabulkan. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan dengan alat bukti yang cukup, tetapi juga harus dapat melahirkan keyakinan bagi hakim. Jadi tadi itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Oleh karena itu ada dua kemungkinan itu, ya dikabulkan sebagian, tapi ada juga kemungkinan ditolak seluruhnya begitu. Nah, Mas Dwi, ini terakhir ketika tim Prabowo Hatta ingin mengekskalasikan juga ini dari berkas-berkas dan bukti yang ada ke DKPP begitu terkait etika pelaksanaan, akankah mungkin bisa merubah putusan dari KPU? Secara undang-undang Anda telah? Begini, kalau saya lihat DKPP ini kan bicara tentang kode etik gitu ya. Dan kode etik kalau saya melihat sekali lagi pakai analogi beginilah, 11 pemain sepak bola. Kalau ada 2 orang bermasalah, etikanya bermasalah, apakah permainan itu dikatakan tidak fair? Nah, ini tidak serta-merta hasilnya akan mengatakan bahwa sepanjang ini bermasalah. Dan sekali lagi kalau kita bilang 2009 dibandingkan 2014 ini jauh lebih baik. Bahkan banyak pihak mengatakan ini sangat transparansi gitu ya. Saya lihat komisioner-komisioner KPU benar-benar profesional. Bagaimana hubungan KPU dan Bawaslu tidak seperti Tom and Jerry lagi gitu ya, saling pukul-pukul dan mengejar-ngejar, tapi akhirnya terjalin sinergi yang cukup baik begitu. Yang ini yang saya rasa harus dilihat. Jadi DKPP apakah putusannya nanti akan mempengaruhi, saya rasa tidak akan banyak berpengaruh begitu. Dan kalau kita lihat putusan dari MK ini harus digarisbawahi bahwa benar memang ada masa lalu begitu ya Pak Akhil Mokhtar, tetapi jangan serta-merta mengatakan apapun putusan itu kita bilang wah rakyat itu selalu mengatakan nggak benar nih putusan. Tapi kita harus punya prinsip, ada gium res judicata pro veritate habetur. Jadi apapun putusan hakim selalu dianggap benar. Jadi ini yang kita harus pegang, bahwa kita menghargai proses hukum itu. Yang saya pesan begitu ya kepada hakim-hakim MK, jaga kondisi, tetap sehat karena benar sampai malam, dan jangan sampai ada judicial activism. Jadi banyakan hakim itu biasanya ya, judicial activism ini mereka sudah punya putusan sebelum persidangan itu. Tapi barangkali bisa diselaini soal DKPP itu. Kalau DKPP masalah etik kan masalah personal daripada komisioner itu. Oleh karena itu tidak ada dampaknya kepada kelembagaan begitu. Dan hasil daripada KPU tidak akan mendapat imbas kalau seorang dipecat. Karena dia akan paling memecat. Dan kedua bisa perhatikan DKPP Pak Jimli mengatakan putusannya juga tanggal 21. MK tanggal 21 kan. Jadi jalan masing-masing itu nggak ada saling. Baik, kita lihat dinamika persidangan, rakyat melihat besok, nanti kita mungkin melihat keputusan akan dihasilkan seperti apa begitu Pak. Terima kasih Pak Marwara, terima kasih Mas Dwi telah hadir di Dialog Pagi ini. Demikian dialog kita pagi ini pemirsa, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut.